Hai Sobat Sehat Indonesia, jumpa lagi dengan saya Dr. Richard Sihaan dalam program Obsession, obrolan sehat Indonesia. Obrolan seputar tips dan trik kesehatan serta mengupas tuntas mitos dan fakta seputar kesehatan. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai bioinformatika kesehatan. Akhir-akhir ini ada tren bioinformatika kesehatan ini dikaitkan dengan personalized medicine. Artinya apa? Genetik manusia itu dimasukkan ke dalam suatu data yang cukup besar dan mereka akan bisa melihat secara genetik kesehatan mereka itu ke arah mana. Nah, untuk membahas itu, hari ini saya akan mengundang salah satu praktisi kesehatan. Baik, saya akan panggilkan Bapak Bautista. Halo Bautista, apa kabar dok? Lama ketemu kita. Dari sini nggak macet nih? Lumayan, tadi kan agak di musim hujan sekarang kan. Oke, Bapak Bautista ini praktisi bioinformatika. Benar, dia praktisi bioinformatika. Ya, nah makanya ini kita akan coba ya menyampaikan ke masyarakat apa sih bioinformatika, terutama dikaitkan dengan kesehatan ya. Karena ada tren saat ini yang sebagai personalized medicine. Nah, personalized medicine ini lebih mengarahkan ke arah genetika. Ya, jadi kesehatan seseorang itu dihubungkan dengan gen seseorang. Betul. Nah, mungkin saya supaya masyarakat tahu ya bioinformatika ini bisa dijelaskan. Bioinformatika itu apa sih bioinformatika itu? Boleh. Mungkin saya jelaskan secara umum dulu ya. Jadi bioinformatika itu merupakan ilmu biologi atau kayak genetika seseorang, maupun itu DNA, RNA dan lain-lain protein. Itu dilibatkan dan dianalisis dengan teknologi informatika, jadi dengan komputer gitu kan. Mungkin kalau dulu kan kita mau menganalisis kesehatan kita nih, misalnya mungkin ke dokter, kita mau lihat gejalanya seperti apa, lalu juga kita akan melihat obatnya nanti apa. Nah, tapi dengan bioinformatika ini itu kita bisa lebih tertolong lagi, karena dari gen kita bisa lihat, nanti kita bisa lihat, oh, ntar saya ke depannya itu ada kemungkinan sakit apa, atau mungkin dulu saya punya keturunan sakit apa juga, atau alergi seperti apa. Nah, jadi dari genetika tersebut kita bisa menggunakan, atau jadi dokter udah singgung ya, personalized medicine ya. Iya. Iya, jadi kita bisa mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Jadi kita bisa tahu nih ke depan nanti kita harus dapat obat apa, atau mungkin kita harus ke arah mana supaya penyakit-penyakit yang tersebut kita nggak timbul. Gitu. Ada hubungan nggak dengan kayak superhuman gitu? Mungkin di masa depan bisa ya dok ya. Mungkin di masa depan itu belum tahu. Karena di sini kan bioinformatika itu kan kita mengutak-ngatik gen ya. Gennya pun bukan gen manusia doang gitu. Gen yang dari makhluk hidup lain itu bisa kita gunakan juga untuk kesehatan kita gitu. Jadi gen kita disejajarkan atau di sequencing, dan kita lihat apakah ada kemiripan, dan kita bisa lihat apakah kita bisa rekayasa genetika untuk obat-obatan, atau kayak mungkin dokter pernah dengar juga yang namanya terapi gen seperti itu kan. Nah, itu bisa digunakan juga dengan melihat. Tapi bukan untuk ini ya, bukan untuk mereplikasi manusia kan? Oh enggak, itu mungkin ada ilmunya lagi gitu. Jadi ada genetik tertentu, kemudian ini salah satu sumber bagus nih ya secara genetik. Iya. Kemudian akhirnya ini bisa nih kita buatkan replikannya nih. Seperti itu nggak? Mungkin kedepannya seperti itu gitu. Nah, itu bisa aja dok, tapi mungkin ada kalau di bioteknologi itu nanti ada etika yang bisa dilakukan dan tidak ya mungkin ya. Mungkin dokter pun juga, saya kan sebagai praktisi informatika dong nih, mungkin dokter sebagai yang lebih berpengalaman juga di kesehatan, mungkin untuk hal seperti itu ada yang boleh dilakukan, ada juga enggak. Mungkin kalau di bioinformatika ini kita bisa dapat informasinya, genetika seperti apa, mungkin genetik kita, informasi kromosom kita, mungkin nih orang ini mempunyai keunggulan seperti apa di kesehatannya gitu. Berarti permasalahan etik mungkin nanti ya terkait tadi dengan membuat manusia yang super ya, masa yang akan datang. Betul. Nah, cuman ada di dunia ini kan ada bank sperma ya namanya. Betul. Bank sperma, jadi itu ada orang-orang yang cerdas, orang-orang pintar, itu dimasukkan ke dalam bank sperma itu ya. Itu akhirnya nanti itu akan disuntikan atau salah seorang bisa ambil lah untuk menjadikan keturunan yang super lah, yang artinya lebih lain disuntikan. Itu masuk dalam bidang bioinformatika kan? Itu mungkin ya, itu masuk ke bidang bioinformatika juga saat kita ingin melihat di sperma itu informasi genetika seperti apa. Mungkin kita lihat di gen yang ada di situ kan gen itu berdasarkan dari kromosom manusia ya.
ada kromosom dari autosom yang bagian tubuh sama kromosom dari kelamin. Berarti dalam sperma tuh kita bisa lihat dari keturunan ayahnya atau mungkin dari itunya, sperma ini punya kualitas bagus nggak sih saat dijadikan manusia nanti? Apakah nanti mungkin kalau dia nanti diberikan sperma ini dengan gen ini mungkin nanti akan tebal akan penyakit ini, atau mungkin dia akan tinggi tubuhnya. Itu Berarti ke arah rekayasa genetika ya? itu bisa dong. Itu bisa juga. Nah, ini sobat sehat sekalian ini mungkin menjadi pertimbangan kita ya. Iya. Kalau kita bisa berdiskusi dengan ahli bioinformatik ya, betul terkait dengan genetik kita dan sebagainya, sehingga kita bisa mengetahui secara genetik kita tuh di mana sih posisi kita ya, atau secara genetik kita tuh punya tidak kemampuan yang lain nggak sih, atau mungkin nggak sih seperti itu. Kita bisa mengetahui secara genetik kita dengan menganalisa bioinformatika ini secara bioinformatik ya. Kita tahu bahwa kita ini ternyata punya kelebihan di sini, punya kekurangan di sini, punya hal-hal yang harus kita kembangkan dan sebagainya. Bisa jadi itu hal yang sangat memungkinkan, karena kan bioinformatika ini berkembang awalnya dari proyek kecil yang namanya Human Genome Project ya. Jadi kita dari manusia itu kan punya gen masing-masing. Gen itu ada gen itu kan nggak cuma menyimpan penyakit doang, itu kan kita pun kayak seperti ini nih, saya seperti ini, punya rambut hitam, mata seperti ini, dan juga penampilan seperti itu dari gen saya saat saya lahir gitu. Nah jadi ada peneliti zaman dulu tuh itu melihat gen manusia itu seperti apa. Berarti kromosom ini tuh ada gen ini. Itu ada database-nya di big data. Nah mungkin kalau kita bisa melihat gen kita dari bioinformatika kita ambil sampel dari tubuh kita, DNA-nya, dan kita sejajarkan dengan data yang ada di database Human Genome Project, mungkin kita bisa lihat, berarti kita punya kelebihan di mungkin kebal penyakit ini, atau mungkin dia mungkin alergi, atau mungkin ada potensi untuk bisa lebih dari manusia lain gitu dengan genetik lain. Mungkin juga bisa seperti ini ya, kan sekarang ada tren juga itu bahwa ke depan untuk penyakit tertentu kan kita udah bisa temukan di saat ini ya. Betul. Kemudian gen itu disimpan atau dimasukkan ke dalam suatu data, itu kemudian dianalisis nanti di masa mendatang. Apakah mungkin penyakit ini nanti bisa disembuhkan atau malah mungkin bisa dicegah untuk penyakit seperti ini. Ada ilmu itu nanti di bioinformatika nanti apakah mungkin akan membahas seperti itu, atau nanti menyimpan data itu dalam satu file yang besar, dan bisa kita akses nanti di masa yang akan datang. Itu benar sekali dok, karena mungkin tidak hanya gen manusia ya, karena kita kalau bicara tentang penyakit kan pasti ada penyebabnya, ya kan? Seperti dia mungkin dari penyakit COVID, sekarang dari virus. Nah, mungkin ada bakteri, ada lain-lainnya kan. Virus COVID ini salah satu virus yang bilang ganas ya dok ya. Kita sudah tahu ini terkurung di rumah karena virus COVID ini kan. Dan obatnya pun kalau bisa dibilang belum ada, hanya ada vaksin gitu ya. Nah, pengembangan vaksin itu kan juga kita harus melihat susunan gen dari virus COVID-19 tersebut gitu kan. Nah, untuk melihat susunan itu kita harus dengan analisis dengan cara informatika. Dan alhamdulillah pun dengan saya mungkin sering akses dan seiring saya belajar di informatika, itu gen dan juga data dari virus COVID ini sudah bisa diakses oleh siapapun dok. Informatika data dari gen virus COVID itu sudah bisa diakses oleh orang-orang. Tersimpan di mana nanti itu? Itu ada database di internet yang mungkin bisa diakses oleh orang-orang. Siapapun kalau mau itu dia menganalisis, mungkin punya software dan juga alat yang memadai, itu bisa diakses dan dianalisa. Tapi tidak untuk disalahgunakan. Betul. Iya. Makanya tadi balik kita ada etika lagi di saat. Nah ini kan berarti sangat menarik ini ya. Tadi kan dibilang virus sampai sekarang memang tidak punya, boleh dibilang tidak ada obatnya lah. Virus apapun begitu. Kalau kita dibilang itu sebagai self-limiting disease, yang sembuh sendiri, artinya memang tidak ada obatnya sih. Tubuh kita akhirnya menyesuaikan diri. Nah itu mungkin nanti ke depan ya, ini ilmu yang mungkin nanti bisa kita pertimbangkan untuk dipelajarin ya. Bahwa ternyata virus itu ya bisa memiliki obat masa yang akan datang. Tidak hanya dengan vitamin yang sekarang yang bisa kita gunakan, tapi punya obat tertentu untuk kita mempelajari ilmu bioinformatika kebetulan. Maka sekarang kan mungkin kalau sudah dikenalkan ada penyakit yang namanya HIV ya, AIDS itu kan, itu dari tahun 2000 ada obatnya sekarang pun obatnya belum ada, karena memang sulit juga, karena virus kan juga sering yang namanya berevolusi terus kan. Ya kan, jadi itu untuk tubuh pun juga belum bisa menyesuaikan, apalagi virus AIDS ini. Tapi mungkin dengan kita memiliki informasi dari gen
virus AIDS dan virus HIV tersebut, kan human immunodeficiency virus itu, kita bisa nanti pas di masa akan datang kita memiliki teknologi lebih canggih, kita juga mungkin dari ilmu kesehatan dan lain-lain juga lebih canggih, jadi kita mungkin bisa menciptakan obat ataupun seperti terapi yang bisa menyembuhkan penyakit-penyakit seperti itu tuh. Nah ini menarik sobat sehat sekalian. Belajar bioinformatika ternyata ilmu yang tidak sederhana ya, ilmu yang memang sangat canggih ya kalau saya bilang itu, dan memang harus belajar genetik ya. Betul. Selain genetik kita harus belajar bagaimana menyimpan data tadi yang bisa diakses oleh orang banyak. Nah ini kan menjadi satu tantangan bagi kita sebenarnya untuk mempelajari ilmu seperti ini terkait dengan perkembangan teknologi kesehatan di Indonesia. Jadi saya akan bilang itu sebagai suatu teknologi kesehatan lah ya. Betul. Yang nanti high tech ya kalau saya bilang ya. High tech sekali itu saya bilang ya. Menyimpan data, kemudian bukan hanya kita dalam dari kertas tapi bisa diakses oleh semua orang, siapa orang, dan orang bisa melihat untuk membuat penelitian di masa yang akan datang. Nah, wah itu menarik sekali Pak kita ini. Ya, terima kasih sekali loh sudah hadir hari ini. Terima kasih juga sudah membahas ini, dan saya jadi semangat ya untuk belajar bioinformatika. Karena bisa dibilang bioinformatika ini juga masih sangat minim di Indonesia ya Dok ya. Jadi mungkin ini kalau nanti sobat-sobat sehat Indonesia nih ingin belajar, itu sebenarnya banyak, kita bisa belajar di YouTube pun juga bisa loh sebenarnya. Nah, jadi itu akan jadi ilmu yang pasti akan berguna banget di masa depan. Ya, mungkin ada yang disampaikan ke pemirsa kita terkait dengan bioinformatika, terutama sobat-sobat kaula muda nih ya. Kalau belajar tuh pengennya langsung jadi gitu kan. Iya. Instan aja Dok. Iya. Mungkin terkait dengan bioinformatika ini apa yang bisa disampaikan? Mungkin kalau dari saya kan karena ini baru praktisi ya, dan saya akan menuju di mana saya akan mencoba untuk lebih baik lagi di informatika kan. Menurut saya ini ilmu yang tadinya mungkin di tahun-tahun sebelumnya di awal-awal bioinformatika itu ada, itu salah satu ilmu yang sangat berat karena orang kira oh ini susah seperti ini. Cuma nyatanya tuh kalau yang mungkin dulu tuh dipelajari oleh orang S3, sekarang pun orang S1 pun sudah bisa belajar dan juga menjadi ahli gitu. Jadi teman-teman jangan takut, punya niat dan juga pastikan bukan punya apa. Sekarang kan semua serba digital dong ya. Betul. Mau belajar, mau meeting, mau apa sekarang lewat telepon, lewat HP bisa gitu. Nah ini pun juga bisa. Jadi analisa dengan nggak perlu ke laboratorium, nggak perlu ke lapangan. Sekarang teman-teman sobat-sobat Indonesia pun bisa melakukan analisis bioinformatika di laptop atau mungkin di perangkat masing-masing gitu. Jadi jangan takut, coba aja, dan mungkin kita semua nanti nih di generasi selanjutnya kita bisa menemukan obat-obat yang sekarang belum ada gitu. Ya, bagus sekali. Oke, sobat sehat Indonesia, terima kasih sekali kita sudah hadir di sini yang membahas tuntas ya semua masalah. Ya, mungkin nanti akan kita bahas lagi lah di dalam ya. Oke, demikian ya acara Sobat Sehat Indonesia, obrolan sehat kita kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan topik-topik yang lebih menarik di Obsession. Terima kasih dong. Woi, mantap. Kita